Apa itu e-sport? Buat kalian yang baru pertama kali mendengar istilah ini, olahraga elektronik alias e-sport adalah cabang olahraga yang dilakukan menggunakan PC, mobile smartphone, dan konsol. Di Indonesia, e-sport muncul mengikuti penetrasi internet yang dimulai sejak tahun 1995. Saat itu, masyarakat sudah bisa menikmati berbagai jenis game online yang sudah marak di luar negeri. Game online yang menggunakan jaringan memungkinkan banyak orang dari berbagai negara mengakses suatu permainan bersamaan. Inilah cikal bakal e-sport sebagai cabang baru di dunia olahraga. What's up guys, balik lagi bersama kami di Bertiga Network. Kali ini kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang sejarah e-sport di Indonesia. Yuk kita dengerin informasinya. Secara resmi, e-sport muncul pertama kali di tanah air pada tahun 1999. Saat itu, untuk pertama kalinya, kompetisi game online diperlombakan. Kompetisi ini dicetuskan oleh Liga Game yang merupakan wadah berkumpulnya para gamers di Indonesia. Quake 2 dan StarCraft merupakan dua jenis game yang diperlombakan untuk pertama kalinya. Oh iya guys, kalian tahu nggak dari mana atlet e-sport yang mengikuti kompetisi tersebut berasal? Ternyata guys, mereka adalah para gamers online yang mulai bermunculan di Indonesia sejak menjamurnya warung internet atau biasa disebut dengan warnet. Seiring berjalannya waktu, di awal tahun 2000, International Cyber Marketing mengadakan turnamen e-sport berskala internasional, yaitu World Cyber Games atau biasa disebut dengan WCG. Turnamen ini dikenal sebagai e-sports Olympic. Pertama kali diikuti oleh 17 negara dan 174 partisipan. Saat itu, judul game yang dipertandingkan adalah Age of Empires 2, FIFA 2000, Quake 3 Arena, StarCraft Broad War, dan Unreal Tournament. WCG pun menjadi acara e-sport terbesar di Indonesia saat itu. Berkat turnamen WCG, Indonesia memiliki kesempatan untuk berlaga di kancah e-sport internasional. Lalu, pada awal tahun 2000-an sampai sekarang, game-game yang diperlombakan terus berkembang pesat, seperti Counter-Strike, Dota, League of Legends, StarCraft, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Turnamen-turnamen besar mulai dipertandingkan dengan memperebutkan hadiah yang menggiurkan. Turnamen yang diadakan oleh WCG Indonesia, Mobile Legends Professional League atau MPL, dan Indonesia Esport Premier League atau ISPL sukses mengadakan liga pertama mereka. Tidak lupa juga kompetisi yang diadakan Tokopedia, yaitu Tokopedia Battle of Friday dengan 4 cabang permainan, yaitu Dota 2, Mobile Legends, Counter-Strike Global Offensive, dan Point Blank. Berkat kepopulerannya, game e-sport semakin dilirik oleh banyak pihak dan sponsor. Akhirnya, Asian Games 2018 menyertakan e-sport menjadi permainan eksebisi. Kala itu, Asian Games menyajikan 6 judul game, antara lain Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, StarCraft 2, PES 2018, dan League of Legends. Selang setahun kemudian, ISPL kembali mengadakan turnamen e-sport di Indonesia, yaitu Piala Presiden e-sport. Piala Presiden e-sport 2019 menjadi turnamen nasional yang diselenggarakan berkat kerjasama ISPL dengan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Komunikasi Informatika. Turnamen yang menyajikan lomba tunggal Mobile Legends ini
menggunakan format kualifikasi regional untuk mencari pemain hingga ke pelosok Indonesia. Format seperti ini diharapkan dapat memajukan e-sport Indonesia dan memberikan peluang bagi para pemain di daerah terpencil. Piala Presiden e-sport 2019 diharapkan mampu membuka peluang baru untuk memperkenalkan e-sport ke halayak Indonesia yang lebih luas, terutama masyarakat di luar Pulau Jawa. Meski belum bisa dikatakan ideal bahwa e-sport Indonesia merupakan cabang olahraga yang menjanjikan, setidaknya e-sport Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup baik hingga saat ini. Nah guys, kira-kira tahu nggak berapa total hadiah rata-rata e-sport di Indonesia? Bayangkan saja, sebuah kompetisi e-sport yang diselenggarakan di dalam negeri bisa mematok total hadiah hingga 1,5 miliar rupiah. Atlet-atlet e-sport Indonesia banyak yang sudah terbilang sukses. Akibatnya, saat ini sebagian anak muda Indonesia penggemar game online sudah mulai melirik e-sport sebagai profesi dan bukan hanya semata-mata rekreasi. Alasannya bukan hanya sekedar passion loh guys. Banyak gamers yang memutuskan untuk terjun sebagai atlet profesional karena cabang olahraga ini bisa memberikan penghasilan yang lumayan. Kerennya lagi nih, tidak sedikit atlet e-sport Indonesia yang sudah diakui reputasinya di dunia internasional. Bahkan beberapa diantaranya direkrut klub asing. Pemerintah Indonesia juga mulai melirik e-sport sebagai ranah yang menarik untuk dikembangkan. Alasannya, cabang olahraga satu ini sangat berkaitan dengan industri kreatif dan industri hiburan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berminat dengan olahraga ini, sponsor yang siap untuk berinvestasi mendanai kompetisi dan para atlet juga akan semakin bertambah. Nah guys, itu tadi sedikit ulasan singkat mengenai sejarah e-sport dan perkembangannya di Indonesia. Buat kamu gamers yang tertarik menjadi atlet e-sport, tidak ada salahnya menjajal keahlian di kompetisi e-sport terbesar di tahun-tahun mendatang. Teruslah bermain dan jangan menyerah. Oke, sekian dulu info kita untuk saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video ulasan bertiga network berikutnya. See ya!